Halo, coba coba ngomong. Cek cek cek. Oke, oke, udah mulai saya mulai ya. Oke, bisa saya mulai? Bentar ya. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada bapak-bapak dan atau ibu, dosen serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya yang kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 kelas malam B3, Prodi Studi Teknik Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, akan mempresentasikan tugas dengan materi Pancasila dan Tantangan Generasi Z. Materi ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan perlu diterapkan oleh generasi Z di tengah perkembangan teknologi dan era digital yang semakin pesat. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi generasi Z serta pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Demikian kata pembuka dari kami. Kita mulai dari nama-nama kelompok saya. Di sini ada saya sendiri, Diki Apriansyah, lalu Tri Junior Firnanda, Rivaldi Andriansyah, Monica Ananda. Pancasila dan tantangan generasi Z. Indonesia didirikan di atas landasan filosofi yang kokoh yaitu Pancasila. Lima sila di dalam berfungsi sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa yang mengikat keragaman suku, agama, dan budaya dalam persatuan. Penanaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila adalah tugas berkelanjutan bagi setiap generasi kalian. Generasi Z di era digital. Generasi Z lahir di tahun 1997 sampai 2012. Hidup di era digital yang cepat, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar pada pola hidup mereka yang berdampingan dengan internet, media sosial, dan perangkat digital. Tantangan digital itu yaitu penyebaran hoaks, globalisasi budaya, pergeseran moral, penurunan interaksi sosial, dan penetrasi ideologi asing. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pedoman. Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman moral, etika, dan identitas kebangsaan, namun seringkali tidak dipahami mendalam oleh generasi muda. Oke, boleh dilanjutkan. Oke. Rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam kehidupan generasi Z dan menghadapi tantangan era digital. Rumusan masalahnya, yang pertama itu pengertian Pancasila secara teoretis, relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Gen Z, lalu tantangan Gen Z dalam mengamalkan Pancasila, dan solusi implementasi nilai Pancasila bagi Gen Z. Tujuannya menjelaskan kedudukan Pancasila, menjelaskan peran Pancasila sebagai pedoman hidup, menguraikan tantangan generasi Z,
memberikan contoh implementasi Pancasila di ruang digital, dan mendeskripsikan peran Pancasila dalam pembentukan karakter Gen Z. Lalu bab 2, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan digital Gen Z. Penerapan nilai-nilai Pancasila oleh generasi Z dalam kehidupan digital sangat penting untuk menjaga karakter bangsa di tengah gempuran teknologi dan informasi global. Gen Z sebagai digital natif memiliki peluang besar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ini melalui media sosial dan interaksi online mereka. Oke. Selanjutnya, Oke. Pancasila di dunia maya. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu toleransi beragama digital, menjaga etika dan moral online, tidak menyebarkan konten menyinggung. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, anti cyberbullying, etika komunikasi online, verifikasi informasi, dan mencegah hoax. Yang ketiga, persatuan Indonesia, promosi budaya lokal, menghindari perpecahan, semangat kebersamaan dalam keberagaman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Demokrasi digital sehat, partisipasi publik, kritik konstruktif. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu memperjuangkan keadilan sosial, menghormati hak orang lain atau hak cipta, dan inklusi digital. Tantangan utama generasi Z. Pancasila menghadapi tantangan besar dari generasi Z akibat globalisasi, digitalisasi, dan pengaruh budaya asing yang menyebabkan isu-isu seperti individualisme, konsumerisme, intoleransi, dan penyalahgunaan teknologi. Yang pertama, ada individualisme dan konsumerisme. Pengaruh gaya hidup instan dan digital menumbuhkan sifat individualitas dan konsumtif. Yang kedua, ancaman digital, radikalisme digital, hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi di media sosial memengaruhi Gen Z. Yang ketiga, penurunan nilai-nilai. Pemudaran nilai nasionalisme dan patriotisme karena globalisasi dan teknologi. Yang keempat, kurangnya pemahaman. Pendidikan Pancasila yang kurang efektif dan kesadaran yang rendah. Yang kelima, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi berdampak signifikan pada kehidupan Gen Z. Oke, potensi dan solusinya. Generasi Z memiliki potensi besar sebagai agen perubahan yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui inovasi dan kreativitas digital. Yang pertama, inovasi dan kreativitas. Memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi berlandaskan Pancasila seperti program sosial. Yang kedua, agen perubahan. Menerapkan Pancasila secara kreatif dan relevan, menggunakan kecerdasan digital untuk kebaikan. Yang ketiga, pendidikan inovatif. Menyesuaikan pendidikan Pancasila dengan karakteristik Gen Z berbasis teknologi. Dan yang terakhir, penguatan literasi digital. Membekali Gen Z dengan literasi digital sebagai filter ideologis konten negatif. Oke, selanjutnya. Peran Pancasila dan strategi penerapan. Jadi Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup dan filter terhadap pengaruh negatif di kehidupan generasi Z. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi Z diperlukan pendekatan inovatif. Jadi seperti yang pertama itu dalam pembangunan karakter, yaitu membentuk kepribadian yang kuat. Kemudian kedua, menumbuhkan nasionalisme, seperti membangun rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga itu ada filter budaya asing, seperti menyaring budaya asing yang masuk. Dan yang terakhir ada pedoman moral dan perilaku, seperti landas moral untuk bersikap dan berperilaku. Strategi penerapan ini untuk memanfaatkan media sosial sebagai wadah diskusi dan pembelajaran yang menarik, serta melibatkan mereka dalam kegiatan komunitas sosial. Next slide. Kesimpulan dan saran dari presentasi kami ini adalah yang kesimpulannya, Pancasila tetap relevan sebagai paduan etika. Gen Z menghadapi tantangan digital yang mengikis pemahaman Pancasila, sehingga digitalis adalah pedang bermata dua. Pendekatan baru yang kontemporer dan digital sentris diperlukan. Untuk sarannya itu adalah revisi kurikulum pendidikan Pancasila agar lebih praktis dan berbasis teknologi.
optimalisasi peran keluarga dan komunitas, intensifkan literasi digital berbasis nilai, lakukan penelitian lanjutan untuk menetapkan pandangan Gen Z. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi Z. Di era digital sekarang, nilai-nilai Pancasila harus terus dipahami dan diterapkan agar perkembangan teknologi dan arus globalisasi tidak mengikis jati diri bangsa. Melalui pengalaman dan pemahaman Pancasila, generasi Z diharapkan mampu menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, berkarakter, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian presentasi dari kelompok 3, kelas B3, Prodi Teknik Teknologi Rekayasa Konstruksi Kapal. Atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Oke, udah ya Bang. Oke, udah siap gitu aja. Oke, ini aku cek dulu ya Oke, recordnya ya. Nah, boleh dicek dulu Ya. sebelum out semua kan? Oke, Suaranya gimana apa gimana? Adakah putus-putus apa gimana? bentar-bentar.